أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل فاطمة بدعة مني من أغضبها أغضبني، والقائل أيضا يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, dapat kita berkumpul lagi di sini beribadah. Malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan pembacaan manaqib Sayyidah Fatimah Az-Zahra al-Batul. Jadi beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada penghulu kami Nabi Muhammad yang telah bersabda, beliau bermula Fatimah adalah satu potong dari aku. Barang siapa membenci akan dia sama membenci aku, kata Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda pula, wahai Fatimah, apa ridakah engkau menjadi penghulu perempuan yang mukminat? Wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adapun sesudah daripada itu, maka bermula ini sebahagian riwayat hidup Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepadanya dan kepada kita atas berkah keridhaannya, dan menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Ayah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah penghulu dunia dan akhirat, semulia-mulia dari jin dan manusia. Nikmat Allah yang sangat besar atas semua orang mukmin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam. Melepaskan Allah dengan dia akan manusia dari kesesatan jahiliyah, telah datang kepada kita dengan kitab yang mulia, dan Allah mengeluarkan dengan dia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa karam. Dan adapun ibu Sayyidah Fatimah, maka yaitu bernama penghulu wanita yang suci, yang mempunyai kemuliaan yang sangat indah, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Orang yang beruntung dengan mendapat kemuliaan dunia dan keberuntungan akhirat, memuliakan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi bangunan rumah, dan mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril alaihi salam. Dan adapun suaminya Sayyidah Fatimah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mengata akan kalimat hak pada waktu marah dan waktu senang, yang bergelar macan Allah, yang mengalahkan musuh, dan apakah lagi dua orang anaknya yang sangat mulia, yaitu Abu Muhammad yang bernama Hasan dan Abu Abdullah yang bernama Husain. Keduanya adalah penghulu kaum pemuda di dalam surga. Dan apakah lagi dari anaknya yang bernama Zainab dan Ummu Kulsum. Maka kelebihan keduanya sudah maklum, dan bagi keduanya mempunyai tempat yang selalu berpesan di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah sebagian ahli rumahnya yang suci, sebagai bintang yang menerangi, bintang-bintang keamanan bagi makhluk, dan bagaikan kapal yang menyelamatkan dari segala bala bencana.
Sayyidah Fatimah lahir di negeri Makkah Al-Musarrafah sebelum dibangkitkan Rasulullah menjadi Rasul 5 tahun, dan adalah kelahiran ini orang yang suci pada tanggal 20 Jumadil Akhir pada hari Jumat yang terang. Telah memancar mukanya yang cemerlang dan menamai akan dia oleh ayahnya dengan nama Fatimah, yang artinya Allah melepaskan akan dia dari api neraka yang bernyala-nyala. Itu nama arti Fatimah, yaitu Allah melepaskan akan dia dari api neraka yang bernyala-nyala. Dan setengah namanya disebut juga Al-Mubarakah. Ada juga Al-Zakiyah, ada Ar-Radiyah dan Al-Mardiyah. Dan dinamai lagi dengan Az-Zahra karena ia adalah bunga yang harum, Nabi seabdal-abdal makhluk dengan tiada ragu. Dan digelar dengan Al-Batul karena beliau memutuskan diri untuk beribadah pada apa yang ia perbuat dan apa yang ia kata, dan mengkunyahkan kepadanya oleh Rasulullah dengan Ummu Abiha. Jadi Nabi memanggil Ummu Abiha kepada anak beliau yang bernama Sayyidah Fatimah. Rasulullah menyebut panggilan sehari-hari dengan Ummu Abiha karena Rasulullah mendapat dari sifat Fatimah kasih sayang dan ramah tamah yang tersimpan padanya. Terlebih ia pada Baitul Nubuwah, rumah kenabian, sumber ilmu dan kemuliaan, dan sifat patuh, sifat pemurah, tempat pergi Rasulullah waktu pagi dan waktu sore, tempat turun malaikat Jibril. Terbit Sayyidah Fatimah Al-Zahra pada itu rumah yang mempunyai kelebihan atas abdul makhluk dan sebagus-bagus perangai. Dan bagaimana tiada ada ia seperti itu, sedangkan ia keluar dari didikan seabdul makhluk secara mutlak, yaitu didikan Rasulullah yang dibangkitkan akan dia oleh Allah. Hal keadaannya menyempurnakan segala akhlak yang mulia. Maka dari ayahnya Sayyidah Fatimah belajar akan sifat sidik, amanah, dan sifat ifah. Sayyidah Fatimah belajar kepada ayahnya akan Al-Quran, ilmu hikmah, sifat kasih sayang, sifat tawadu, sifat sabar, dan sifat hilim. Ditabiatkan Sayyidah Fatimah atas akhlak yang diridai dan sifat-sifat kenabian dan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, memberi kepadanya oleh Tuhannya daripada segala kebaikan, maka ridha Allah kepadanya dan meridai dengannya. Sayyidah Fatimah menyaksikan akan dakwah Nabi mulai di permulaan dan hidup ia di tengah-tengah dakwah Nabi sampai kesudahannya, dan nampak berjihadnya, berperangnya pada menemani ayahnya yang mulia pada masa permulaan dakwah kepada agama yang lurus. Sayyidah Fatimah beserta ayahnya ketika menghadapi orang kafir dan sesuatu yang ia temui dari mereka daripada bahaya-bahaya dan yang menyenangkan bagi Sayyidah Fatimah oleh kecil umurnya, bahwa ia berjalan beserta ayahnya kemana ayahnya berjalan. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang mengobati luka ayahnya pada hari perang Uhud, dan Sayyidina Ali yang menumpahkan air, dan Sayyidah Fatimah yang membasuh darah dari muka ayahnya yang mulia. Dan manakala tiada berhenti keluar darah mengkosok, berniatlah Sayyidah Fatimah kepada mencari tikar, maka membakar ia akan dia dan menapali ia dengan habunya akan luka, maka rapat luka tersebut dan berhentilah keluar darah dan hilang rasa sakitnya. Maka alangkah mulia Sayyidah Fatimah daripada bermujahadah, berperang, dan keikhlasan yang benar dan nampak kesabaran radhiyallahu anha pada menghadapi kejadian-kejadian yang besar. Tatkala Sayyidah Fatimah berumur 18 tahun, meminang kepadanya beberapa para sahabat, yang mana akhirnya sehingga memutuskan Rasulullah pada
tuntutan pembesar Muhajirin dan Ansar supaya memindahkan kepada mereka akan kabar yang menggembirakan. Maka tatkala sudah rampung oleh musyawarah ini, pilihan yang baik memancarlah ini bendera gembira dan berkhutbah Rasulullah akan khutbah yang masyhur dalam pernikahan itu, yang senantiasa dibaca dalam acara pernikahan. Maka Nabi bersabda yang artinya, kemudian Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah menyuruh kepada aku untuk mengawinkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka saksikan oleh kamu, sesungguhnya aku kawinkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan anakku Sayyidah Fatimah dengan mahar 400 miskal perak. Jika ridha dan setuju dengan demikian oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah melontarkan khutbah padanya yang artinya, maka bahwasanya berhimpun kami suami istri dan adalah daripada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang Ia ridhai. Dan bermula nikah adalah daripada barang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini Rasulullah sungguh telah mengawinkan akan daku dengan Sayyidah Fatimah anaknya atas mahar 400 miskal perak, dan sungguh ridha aku dengan yang demikian itu, dan Allah cukup menjadi saksi. Kemudian tersungkur Sayyidina Ali hal keadaan sujud kepada Allah dan membaca Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Maka tatkala mengangkat Sayyidina Ali akan kepalanya dari sujud, berkata baginya oleh Rasulullah SAW, Jama'allahu samlakuma wa baraka alaikuma wa akhraja minkuma al-kathir thayyibah. Semoga Allah menghimpunkan akan perkumpulan kamu berdua dan memberi berkah Allah kepada kamu berdua, dan mengeluarkan dari kamu berdua akan zuriat yang baik yang suci. Alangkah mulianya ini akad pernikahan yang mubarak yang telah disaksikan oleh pembesar-pembesar sahabat yang punya kelebihan dan kecerdasan. Akad nikah yang Rasulullah menjadi wali dan Sayyidina Ali menjadi mempelai laki-laki dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra menjadi mempelai wanita yang mempunyai pangkat yang tinggi. Dan tatkala bahwa sempurna akad nikah yang mubarak dan senanglah dengan oleh orang-orang yang suka dianjur Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada satu rombongan dari sebagus-bagus rombongan ke rumah Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan berangkatlah rombongan pengantin pada senang dan gembira mengelilingi dengan Sayyidah Fatimah oleh wanita Muhajirin dan Ansar, sehingga sampai mereka ke rumahnya yang sangat tinggi di sisi rumah ayahnya. Dia mengambil tampaknya pada rumah yang baru di sisi suaminya, sehingga berhadap ayahnya Rasulullah SAW supaya menerangkan atas keduanya dan mendahulukan ia bagi keduanya atas paling manis kegembiraan kepada keduanya. Maka berdoa ayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi berkah oleh Allah bagi keduanya, dan bahwa memberi rizki akan keduanya zuriat yang mubarakah. Maka Allah mengabulkan doa nabinya untuk anak perempuannya dan orang yang diwasiatinya. Dan Allah mengeluarkan dari keduanya akan zuriat yang baik, maka adalah dari keduanya berkepanjangan nasab Rasulullah yang mulia dan bernisbah kepadanya tiap-tiap sayyid dan habib. Maka bermula zuriat Rasulullah dan di kitab Al-Quran ittifaq keduanya, tidak bercerai keduanya, sehingga mendatangi keduanya akan telaga Rasulullah SAW. Dan setengah daripada keistimewaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yaitu bahwa beliau adalah sepaling orang yang dikasihi daripada ahli Nabi, dan sepaling orang yang dapat bahagian di sisi ayahnya, artinya yang dikasihi oleh Rasulullah. Sehingga apabila Sayyidah Fatimah menghadap kepada Nabi, maka Nabi menghadapinya dengan penuh kegembiraan dan menemuinya dengan muka yang senyum dan dada yang lapang.
dan mendudukkannya di sisinya seperti seorang kasih terhadap kekasihnya. Setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah adalah tiada didapat baginya darah haid dan darah nifas. Maka tiada pelututan satu sembahyang pun mulai diperlukan sembahyang pada malam munajat ayahnya kepada Allah. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan sholat karena tidak pernah haid dan nifas. Setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah yaitu bahwa Sayyidah Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali dan dua orang putranya Hasan Husain adalah ahli bait Nabi yang suci, yang mereka diistimewakan dengan kemuliaan yang nampak. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam mengekalkan pujian terhadap mereka dalam Al-Qur'anul Karim, innama yuridullahu liyudhi'a ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Hanya saja menghendaki Allah supaya menghilangkan dari kamu akan kejelekan wahai ahli bait dan membersihkan ia akan kamu sebagai kesucian. Setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah yang tiada hilaf padanya yaitu bahwasanya Sayyidah Fatimah adalah sepaling mirip manusia dengan ayahnya pada segi sifat dan petunjuk, pada segi perkataan dan cara berjalan. Setengah keistimewaan Sayyidah Fatimah bahwasanya beliau tiada merasa lapar dengan berkat doa ayahnya yang didengar pada waktu melihat ayahnya akan kelaparan yang bersangatan pada Fatimah. Berdoa ayahnya dengan ucapan didoakan oleh Nabi yang artinya Sayyidah Fatimah berkata, tiada lagi aku merasa lapar. Jadi Nabi pernah mendoakan kepada